طيب بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan karunia rahmat dan banyak sekali nikmat yang diberikan Allah sehingga sampai pada detik ini kita bisa berkumpul di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat, teriringkan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya dari awal hingga akhir zaman. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan materi tentang ilmu tajwid yang membahas kitab ilmu tajwid ala tariqah al-madrasiyah. Kita awali pertemuan pada malam hari ini dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik, silakan dibuka mushaf Al-Quran. Kita akan sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan bil'a, jangan bil, jangan, tapi bil'a, jangan bil alamin, jangan, karena huruf lam bukan termasuk pada huruf qalqalah, jadi jangan dipantulkan. Kita ulangi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 1 2 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ulang, saya mendengar ada yang baca siratal lazi. Jangan seperti itu. Tetapi lazi, ujung lidah ditempelkan ke gigi seri bagian atas. Lazi, al-lazi.
Ladzi, bukan lazi. Baik, kita lanjut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ulangi, masih ada yang baca maqdu, tapi mau. Huruf dha itu tempat keluarnya di ujung tenggorokan. Mau. Kita ulangi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kemarin kita sudah bahas tentang makharijul huruf atau bahasa Indonesianya adalah tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah. Tapi sebelum kita masuk kepada materi yang baru, saya akan bertanya terlebih dahulu, ada sedikit kesulitan atau tidak tentang makharijul huruf? Ada yang ingin didiskusikan atau ingin ditanyakan seputar makharijul huruf materi yang lalu? Atau kalaupun memang tidak ada, kita tidak akan bahas makharijul huruf dan kita akan lanjut kepada pembahasan waqaf. Al-waqfu wal ibtida. Waqaf dan ibtida. Apa itu waqaf? Waqaf adalah berhenti. Dan ibtida, ada nggak di bukunya? Ada Pak? Nggak ada. Bab 12. Al-waqfu wal ibtida. Berhenti dan memulai. Singkatnya seperti itu. Baik, kalau di dalam buku yang kita pelajari sekarang ada 6 tanda waqaf berdasarkan kesempurnaan makna. Nanti waqaf itu terbagi menjadi 2. Yang pertama berdasarkan kesempurnaan makna, dan yang kedua berdasarkan tanda dan hukumnya. Mungkin Bapak dan Ibu sering memperhatikan di dalam Al-Quran ada tanda lam alif. Nah, itu nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya tentang waqaf berdasarkan tanda dan hukumnya. Sekarang kita akan bahas mengenai waqaf berdasarkan kesempurnaan makna. Jadi kapan kita harus berhenti dan kapan kita harus memulai. Kita akan bahas itu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan tentang al-waqfu wal ibtida. Wal ibtida. Baik. Al-waqfu artinya adalah berhenti. Berasal dari bahasa Arab. Waqafa yaqifu artinya berhenti. Al-ibtida'u artinya adalah memulai. Asal katanya adalah bada'a yabda'u, dari bahasa Arab. Baik. Yang pertama, kita klasifikasikan waqaf
berdasarkan kesempurnaan maknanya. Waqaf berdasarkan kesempurnaan maknanya. Kesempurnaan makna. Terbagi kepada 4 bagian. Kalau di dalam buku mungkin terbagi menjadi 6, tapi saya lebih ringkas lagi, terbagi menjadi 4. Karena terlalu banyak, nantinya kita akan bingung. Saya mengambil pendapat dari Ibnul Jazari, dari kitabnya Muqaddimah Ibnul Jazari. Ada 4, dibagi lagi. Jadi wakaf itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, wakaf berdasarkan kesempurnaan maknanya. Yang kedua, wakaf berdasarkan tanda dan hukumnya. Nanti kita akan bahas. Kita bahas yang pertama dulu. Wakaf berdasarkan kesempurnaan maknanya terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama adalah wakaf tam. Wakaf tam, atau dalam bahasa Arabnya al-waqfut tam. Apa itu tam? Tamma, asal katanya adalah tamma, yaitu sempurna. Artinya dalam bahasa Indonesianya. Definisinya adalah berhenti pada kata yang tidak ada atau tidak berhubungan berhenti pada kata yang tidak berhubungan makna dan lafadznya. Baik, apa itu waqaf tam? Waqaf tam adalah berhenti pada kata yang tidak berhubungan makna dan lafadznya. Silahkan Bapak dan Ibu buka surah Al-Baqarah ayat 5 dan Al-Baqarah ayat 6. Nanti kita akan bahas langsung. Contoh, akhir ayat 5 Al-Baqarah dan awal ayat 6. Baik, di situ ayat 5 Al-Baqarah bunyinya ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Artinya adalah mereka adalah orang-orang yang tetap berada dalam petunjuk dari Rabb-nya, min rabbihim wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Titik. Itu ayat kelima. Ya, perhatikan. Itu ayat kelima membahas tentang orang-orang beriman, yang orang-orang beriman itu tetap berada di dalam petunjuk Allah, dan orang-orang yang beriman itu dia adalah orang yang beruntung. Kemudian lihat ayat ke-6-nya. Innal ladzina kafaru sawa. Nah, beda pembahasan. Kalau tadi ayat kelima membahas tentang orang-orang yang beriman itu seperti apa, ayat ke-6-nya adalah innal ladzina kafaru sawaun 'alaihim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu sama saja, mau kalian ingatkan ataupun kalian tidak ingatkan. La yu'minun, mereka tidak akan beriman tetap.
Jadi kesimpulannya adalah ketika di akhir ayat 5 itu tidak ada kaitannya dengan awal ayat 6. Berhenti di situ wakaf. Maka wakaf di situ disebut dengan wakaf tam, wakaf yang sempurna. Jadi ayat yang kelima itu berhenti secara sempurna, maknanya sempurna dan lafadznya sempurna. Jadi nggak ada perlu pengulangan dan lain sebagainya. Dapat dipahami Bapak dan Ibu sekalian ya? Dalam Al-Quran nggak diberi tanda. Enggak. Kalau untuk wakaf tam, makanya kita harus harus paham tentang materinya, tentang teorinya. Nanti yang diberi tanda apa? Yang diberi tanda itu wakaf yang berdasarkan tanda dan hukum. Kayak misalkan lam alif, contohnya lam alif, mim, sholla, qaf dan lain sebagainya. Itu nanti kita akan bahas. Tapi sekarang kita akan bahas berdasarkan kesempurnaan maknanya dulu. Baru nanti kita bahas berdasarkan tanda dan hukum membacanya. Baik. Wakaf tam berhenti pada kata yang tidak berhubungan makna dan lafadznya, mohon maaf kurang lengkap, lafadznya dengan kata setelahnya, dengan kata setelahnya. Itu tentang wakaf tam. Artinya nggak bisa disambung. Bisa disambung, tapi alangkah baiknya ketika ayat kelima itu sudah berakhir, maka kita wakafkan. Pembahasannya adalah yang tidak berhubungan. Jadi kita bukan masalah boleh atau nggak boleh ya. Kalau masalah boleh atau nggak boleh itu boleh. Tapi alangkah baiknya karena di sini wakaf tam dia sempurna maknanya, maka lebih baik untuk berhenti seperti itu. Berhentinya di 5 itu ya? Ya, betul. Perhatikan akhir ayat 5 dan awal ayat 6. Itu beda makna dan beda lafaz untuk wakaf tam. Kemudian yang kedua, ada lagi yang bertanya seputar wakaf tam, wakaf yang sempurna. Kalau nggak ada kita lanjut. Yang kedua, wakaf kafi. Wakaf kafi. Wakaf kafi ini berdasar dari bahasa Arab. Kafi artinya kafa yakfi, cukup. Kalau tadi berhenti pada kata yang tidak berhubungan makna dan lafadznya dengan kata setelahnya, kalau wakaf kafi berhenti pada kata yang berhubungan makna namun tidak berhubungan lafaz dengan kata setelahnya. Silakan dibuka An-Nisa ayat 23. Ini salah satu contoh saja. An-Nisa ayat 23. An-Nisa ayat 23. Oh, saya tuliskan saja di sini, saya lanjut. Sambil saya tuliskan. An-Nisa ayat 23. Bunyinya seperti ini. Hurrimat alaikum.
حرمت عليكم. Silakan Bapak dan Ibu dibuka yang ada artinya. Karena di sini berhenti pada kata yang berhubungan makna. Maka kita harus melihat maknanya. Namun tidak berhubungan lafaz. حرمت عليكم أمهاتكم أمهاتكم وبناتكم. Tulisannya bisa alif sempurna atau fathah yang seperti alif, seperti ini, ya, seperti itu. Baik, lihat maknanya. Lihat maknanya. Diharamkan bagi kalian untuk mengawini ibu-ibu kalian, wa banatukum, anak-anak perempuan kalian, wa akhwatukum, dan saudara-saudara perempuan kalian, sampai seterusnya. Misalkan saya baca seperti ini. Pengertian wakaf kafi berhenti pada kata yang berhubungan makna namun tidak berhubungan lafaz. Misalkan حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. sampai situ. Misalkan saya berhenti, terus nanti dilanjut lagi. Misalkan berhenti di sini. Ini bukan ayat ya, tapi berhenti. وأخواتكم. Kata setelahnya وأخواتكم. karena kita sekarang sedang membahas al-ibtida juga, memulai. Ketika saya berhenti di sini, bagaimana memulainya lagi? Kan seperti itu. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. Waqaf kafi. Cara ibtidanya gimana? Memulainya lagi langsung. وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. Jadi nggak usah mundur. Nggak usah, karena dia waqaf kafi. Coba Bapak dan Ibu lihat, maknanya sama. Wa banatukum, hanya nanti ada waw di sini. Waw, wawnya namanya waw ziyadah, waw tambah. Jadi kalian itu nggak boleh atau diharamkan untuk kalian menikahi atau mengawini ibu-ibu kalian. Wa banatukum, anak-anak perempuan kalian. Wawnya waw ziyadah, waw tambah. Siapa saja seperti itu. Wa akhwatukum. Jadi ketika berhenti di sini, وبناتكم. nggak usah balik lagi. Ummahatukum, malah nanti artinya ngaco. Jadi langsung mulainya dari sini. Ini ibtidanya. Al-ibtida. Seperti itu. Atau misalkan ini masih nyambung. Ini masih nyambung misalkan. وبناتكم وأخواتكم. Sampai sini. Setelahnya apa? وعماتكم. Kan itu wawu semua. Wawunya wawu ziyadah namanya, tambah. Jadi maknanya masih sama. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم. Lanjut aja. Jadi jangan mulai dari belakangnya, dari kata-kata sebelumnya. Lanjut. Karena kenapa? Termasuk pada waqaf kafi. Apa waqaf kafi? Waqaf kafi itu berhenti pada kata yang berhubungan maknanya dengan kata setelahnya. Jadi makna ini dengan makna yang ini itu sama, berhubungan. Jadi sama-sama yang diharamkan untuk dikawini. Maknanya sama, tapi
lafadznya berbeda, tidak berhubungan lafadz, seperti itu. Itu untuk waqaf kafi. Yang ketiga, kita akan bahas namanya waqaf hasan. Hasan artinya adalah baik dalam bahasa Indonesianya. Waqaf hasan itu kebalikan dari waqaf tam. Kalau tadi berhenti pada kata yang tidak berhubungan makna dan lafadznya, kalau waqaf hasan itu berhenti pada kata yang berhubungan makna dan lafadznya dengan kata setelahnya. Berhenti pada kata yang berhubungan makna dan lafaz berhenti pada kata yang berhubungan makna dan lafaz dengan kata setelahnya. Dengan kata setelahnya. Contohnya, silakan dibuka Al-Fatihah ayat terakhir. Ayat terakhir. Nanti akan kita bahas waqafnya gimana, ibtidainya gimana. Al-Fatihah ayat 7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Itu waqaf hasan di situ. Itu waqaf hasan. Kemudian nanti ibtidainya dari mana? Ghairil, diulang lagi. 2 atau 3 kata sebelum kita berhenti. Supaya apa? Kesempurnaan maknanya. Coba kita tulis Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sini ada dalam alif. Ghairil maghdubi 'alaihim. Walad Dhalin. Baik, saya akan contohkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kenapa saya enggak berhenti di sini? Karena di sini ada dalam alif. Karena di sini ada dalam alif yang tidak diperkenankan untuk berhenti. Nanti akan kita bahas tentang waqaf berdasarkan tanda dan hukum bacanya. Ghairil maghdubi 'alaihim. Saya berhenti di sini. Ini namanya waqaf hasan. Nanti mulainya jangan ke sini langsung, nggak boleh. Karena dia maknanya nggak sempurna, nggak seperti waqaf kafi. Kalau waqaf kafi kan dia masih berhubungan. Ini tidak berhubungan makna, namun tidak berhubungan lafaz. Maka kalau yang ini dilanjut. Kalau waqaf hasan diulang 2 sampai 3 kata sebelum kita berhenti, menyesuaikan maknanya. Jadi kalau misalkan ada ayat yang 2 sampai 3 kata itu baru sempurna maknanya, maka kita ambil 3. Ya, betul.
Seperti ini misalkan, ini kan 3 kata. Ghairil maghdub alaihim. Ada 3 kata, berarti kita ambil dari sini. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Seperti itu. Waqaf hasan berhenti pada kata yang berhubungan makna dan lafaz dengan kata setelahnya. Jadi dia dua-duanya berhubungan, makna maupun lafaz. Nanti kita bahas terakhir. Ini kan artinya seperti ini ya. Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepadanya, bukan jalan orang-orang yang dimurkai terhadapnya. Sampai sini berhenti. Kalau kita lanjut ke sini, nanti maknanya nggak sempurna. Maka kita ulangi lagi di sini. Jalan yang tidak dimurkai dan juga tidak sesat. Kan gitu enak. Kalau ini kan sudah pas. Namanya waqaf kafi. Seperti itu. Nanti yang ini kita akan bahas pada pertemuan setelahnya. Yang terakhir ada waqaf qabih. Keempat, waqaf qabih. Qabih itu dalam bahasa Arab artinya jelek, berhenti pada kata yang belum sempurna makna dan lafaznya dan lafaz. Perhatikan, waqaf qabih adalah waqaf yang jelek, sembarangan, berhenti pada kata yang belum sempurna makna dan lafaz. Saya contohkan. Siratal ladzina Contohnya masih surah Al-Fatihah ayat 7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wala. Itu namanya waqaf qabih. Yaitu jalan yang tidak dimurkai dan tidak apa. Itu namanya tidak waqaf qabih, waqaf yang jelek, sembarangan. Kecuali saya tulis di mana ya? Di sini. Kecuali ada namanya keadaan darurat. Entah itu bersin, kan kadang kita kalau lagi imam bersin ya Pak, bersin, batuk, nafas nggak kuat, dan lain sebagainya. Misalkan Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wala. Misalkan kayak gitu. Itu namanya darurat karena batuk. Maka tata cara ibtidanya, tata cara memulai bacaannya lagi, diulang lagi dari sini. Beberapa kata sebelum kita batuk. Mundur. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Atau misalkan di contoh lain, surah Al-Baqarah ayat 6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la. Misalkan kayak gitu. Habis nafas nggak nyampe. Berarti memang lagi beberapa kata menyesuaikan maknanya. Kalau kita lihat makna, berarti yang pas untuk memulainya lagi dari sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu kalau dalam keadaan darurat. Betul. Harus tahu maknanya. Makanya kita harus
dalam memahami Al-Quran bukan hanya ilmu tajwid aja yang kita pelajari, tapi silakan ikut kajian sama Ustaz Fadil, bahasa Arabnya, nahwunya, sorofnya, balaghahnya, dan lain sebagainya. Karena ada beberapa kata di dalam Al-Quran yang gharib. Gharib itu nggak kita ketahui, jadi harus diteliti terlebih dahulu maknanya. Ya, kan ada isim, ada huruf, ada fi'il. Fi'il ada 3 Irfan. Ya. Baik. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau seandainya nafas kita cukup untuk yang kafi itu, Ya. jadi kita nggak usah berarti kita terusin aja langsung, itu nggak ada masalah. Gak ada masalah. Sama satu lagi, misalkan satu lagi belum saya sampaikan. Waqaf hasan ini masuk juga waqaf yang berhenti di akhir ayat. Jadi setiap akhir ayat itu waqaf hasan namanya. Meskipun nanti di ayat setelahnya dia ada kaitannya, berhubungan makna ataupun lafadznya, maka tidak harus diulang dari ayat sebelumnya. Dapat dipahami? Waqaf hasan itu dia termasuk juga waqaf atau berhenti di akhir ayat. Di akhir ayat. Berhenti di akhir ayat. Meskipun nanti misalkan ayat pertama Qul huwallahu ahad, misalkan seperti itu masih ada kaitannya dengan ayat yang kedua. Itu waqaf hasan namanya. Jadi nggak usah ahadunillahus samad, ibtidanya nggak usah seperti itu. Jadi langsung pada ayat keduanya saja. Allahus samad, meskipun nanti artinya dan lafadznya masih ada hubungan. Itu namanya waqaf hasan, yaitu waqaf di akhir ayat. Jadi waqaf hasan itu pengertiannya ada 2. Yang pertama berhenti pada kata yang berhubungan makna dan lafaz dengan kata setelahnya, dan pengertian yang kedua adalah waqaf atau berhenti di akhir ayat. Seperti itu. Ada lagi? Di akhir ayat berarti otomatis ya. Otomatis, betul. Tapi apakah boleh disambung? Boleh. Nggak ada larangan. Seperti itu. Kecuali nanti ada tanda waqafnya. Kalau tanda waqafnya mim, itu nggak boleh berhenti. Boleh, nggak apa-apa. Asal kita kuat. Boleh. Jadi waqaf dan ibtidah ini nggak ada yang sifatnya wajib dan nggak ada yang sifatnya haram. Jadi ini adalah ikhtilafnya para ulama. Ini yang kita bahas adalah tentang qiraat Imam Hafs an Asim. Nanti ada 7 qiraat lagi. Dan itu banyak sekali pembahasan. Bisa kesel ya Pak? Jarang kalau yang tarawih jarang. Ada. Jawa doang. Oh, oke. Itu mah nggak jelas Pak. Kalau misalkan Al-Fatihah, kemudian satu nafas, tajwid, makhraj, sifatnya jelas, maka itu yang luar biasa. Tapi kalau misalkan Al-Fatihah satu nafas, nggak kebaca, alifnya mana, ba-nya mana, sifatnya di mana, makhrajnya keluar dari mana, itu yang nggak boleh. Penting amin aja itu. Ditabrak aja terus, itu nggak boleh. Satu nafas boleh, satu nafas boleh. Hanya harus diperhatikan makhraj, sifat, dan tajwid. Jangan sampai ditabrak terus. Ada lagi? Waqaf hasan yang itu coba Pak dijelaskan lagi, saya nggak tahu jawabnya. Di ayat pertama Al-Fatihah, alhamdulillahirobbil itu kan maknanya sama, maknanya bersama. Baik, kita lanjutkan sedikit. Tadi gimana Pak pertanyaannya tentang waqaf hasan? Alhamdulillahirobbil alamin. Apakah alhamdulillah itu termasuk waqaf hasan kan? Karena ayat apa? Kalimat berikutnya kan robi. Oke.
kopi dengan ini kan maknanya apa sih paling tidak Sama maknanya gitu ya. hubungan. Ya, baik, menarik nih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuhan semesta alam. Kalau misalkan berhenti misalkan atau apa gitu kan, Alhamdulillah, itu waqaf hasan. Waqaf hasan betul. Rabbil Alamin. Tapi nanti cara ibtida'nya nggak boleh lanjut, harus diulang lagi. Itu kan maknanya sama, ya kan? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Itu maknanya masih ada hubungan dan lafadznya juga masih ada hubungan. Maka dikategorikan sebagai waqaf hasan. Tapi nanti ibtidanya jangan langsung Rabbil Alamin. Ibtidanya dengan mengulangnya lagi. Misalkan Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi itu sangat jarang sekali. Sangat jarang sekali. Apalagi di dalam surah Al-Fatihah. Kecuali di surah-surah yang panjang. Jelas Pak? Ya. Baik, Alhamdulillah. Ada lagi? Kalau sudah tidak ada, kita cukupkan. Nanti aja, insyaallah. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan murojaah tentang wakaf dan ibtida dan akan kita lanjutkan tentang wakaf berdasarkan tanda dan hukum bacaannya. Bacanya harus berhenti atau lanjut, lebih baik berhenti atau lebih baik lanjut, atau ditahan dulu tanpa mengambil nafas, atau dimiringkan majriha dan lain sebagainya, atau ismam la ta'manna. Itu seperti apa? Nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya insyaallah. Allah Ta'ala alam bisawab. Kita akhiri dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.